Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irham Nasya Alkisya Putri dengan NIM C0E025001. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dapat dipaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang berlangsung, dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di dalam pajak terdapat hukum-hukum yang berlaku nih. Menurut Profesor Dr. Rashmad Soemintro SH, hukum pajak mempunyai kedudukan antara hukum-hukum, yaitu yang pertama, ada hukum perdata. Di dalam hukum ini mengatur hubungan antara individu yang satu dan individu lainnya. Contohnya, hutang piutang, terus perceraian, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada hukum publik. Di dalam hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hukum publik dapat dirinci dengan hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih teori-teori yang ada di dalam pajak. Yang pertama, yaitu ada teori asuransi. Di dalam teori asuransi ini, pajak dianggap iuran masyarakat kepada negara untuk memperoleh perlindungan dan keamanan. Yang kedua, ada teori kepentingan. Di dalam teori ini, besarnya pajak disesuaikan dengan kepentingan atau manfaat yang diterima wajib pajak. Yang ketiga, ada teori daya pikul. Di dalam teori daya pikul ini, pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak agar terciptanya keadilan. Nah, yang keempat nih, teori bakti. Di dalam teori bakti ini, ketika kita membayar pajak, merupakan kewajiban warga negara sebagai bentuk pengabdian kepada negara kita. Di dalam pajak terdapat juga asas-asas loh yang berlaku. Yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, ada asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Ketiga, ada asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Nah, kalian sudah tahu belum fungsi-fungsi dari pajak? Fungsi dari pajak sebagai berikut. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai fungsi utama, penerimaan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, gaji pegawai negeri, dan pendidikan, serta kesehatan. Yang kedua, ada fungsi mengatur. Pajak digunakan untuk mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Contohnya, pajak rokok dan minuman keras untuk mengurangi konsumsi. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak membantu menjaga kestabilan ekonomi, mengendalikan inflasi dan deflasi. Misalnya, saat inflasi tinggi, pajak bisa dinaikkan untuk mengurangi uang yang beredar. Nah, di dalam pajak terdapat hukum material pajak dan hukum formil.
Hukum pajak ini mengatur hubungan antara pemerintah selaku pungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Yang pertama ada hukum pajak material. Di dalam hukum ini membuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau yang disebut dengan objek pajak, siapa yang dikenakan pajak, subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu yang timbul dan dihapusnya hutang pajak, dan juga hubungan antara hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua ada hukum pajak formil. Di dalam hukum pajak formil ini membuat atau tata cara mewujudkan dari hukum pajak material tersebut menjadi kenyataan. Hukum ini membuat antara lain tata cara penyelenggara atau prosedur untuk penetapan suatu utang pajak. Yang B, hak-hak fikus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Yang C, kewajiban wajib pajak, misalnya pembukuan, pencatatan, dan hak-hak wajib pajak, mengajukan keberatan dan banding. Nah, kita telah membahas nih materi tentang pajak. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Irham Nasya Alkisya Putri, mohon maaf ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.